Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya mau sharing tutorial Django, cleaning data, dan validasi forms. Apa itu? Nah, jadi sebenarnya di video ini, kita akan melakukan pembersihan atau cleaning data, dan juga validasi forms terhadap data yang dilakukan atau di-request oleh user itu sendiri ya. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah untuk melakukan meminimalisir tindak kejahatan gitu ya, atau ada injeksi masuk gitu terhadap serangan injeksi dari user yang walaupun data itu aneh gitu ya. Nah, dari sini dia akan mengecek data ini valid atau enggak. Kalau misalkan tidak, maka data itu akan dinyatakan sebagai data yang error gitu ya. Keren deh pokoknya. Oke, nah jadi teman-teman, kita sekarang itu sudah berada di pertengahan puasa, sebentar lagi kita mau menghadapi atau merayakan hari kemenangan ya, Idul Fitri 1445 Hijriah di tahun 2024. Nah, semoga di pertengahan bulan puasa ini kita semakin berbanyak ibadah gitu ya, dan selalu diberikan kesehatan dan bisa sukses puasa full di tahun ini, tahun 2024. Oke ya teman-teman. Tanpa basa-basi, kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Let's go. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi di sini saya itu menggunakan aplikasi atau yang sudah jadi, project yang sudah jadi, yaitu project yang minggu lalu. Silahkan teman-teman bisa nonton atau membuat sendiri, atau bisa download di komputer teman-teman, atau clone ya. Saya sudah siapkan di GitHub saya, tinggal di download aja gitu. Nah, sekarang kita coba kembali ke topik ya. Topik kita adalah lakukan validasi forms ya dan cleaning data. Coba kita lihat di sini ya, di models ini. Ini kalau kita lihat untuk nama itu maksimalnya adalah 25 karakter ya. Kalau misalkan kita masukkan nama di sini ya, maka itu cuma sampai 25 karakter. Artinya kita memang dipaksa hanya bisa memasukkan 25 karakter saja gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan validasi kita sendiri gitu ya. Validasi kita sendiri yang kita mau. Gitu. Contoh misalkan validasi email deh yang paling sederhana. Jadi saya mau email ini itu tidak mau atau tidak bisa mengirim pesan gitu ya. Itu contoh aja gitu ya. Tapi itu nanti akan kita lakukan. Nah, sebelumnya kita ke views aja dulu nih yang ada di sini. Ini kalau kita lihat yang ini sebenarnya tidak sesuai gitu atau kurang aman gitu ya. Ini kurang aman menurut Django. Nah, yang amannya itu seperti apa? Jadi, untuk melakukan data yang aman, kita harus lakukan validasi atau pembersihan. Data ini siap tidak untuk dikirim atau belum gitu ya. Jika data itu tidak aman, atau tidak sesuai, maka dia akan memunculkan pesan error ya, atau kesalahan. Cakep. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti kita harus mencocokkan setiap kali hasil request dari user itu cocok apa tidak dengan data yang dimasukkan ke dalam sini. Kalau misalkan data itu cocok, maka akan dieksekusi, gitu ya. Oke, pertama kita lihat di sini. Berarti kita harus, karena ini merupakan kontak form, berarti di sini ini adalah hasil request dari user ya. Kita langsung aja request post di sini ya. Kemudian ini merupakan hasil request post dari user yang ada di sini, yang ada di kirim pesan sini, gitu ya. Nah, dari sini kita memastikan mencocokkan forms ini valid atau tidak berdasarkan request post. Oke, kita ke sini lagi dan kita masukkan jika F kontak yang ini ya, hasil dari request berdasarkan dari user ya. Jika kontak ini itu adalah valid, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Gitu, kita coba masukkan aja, identifikasi aja ke dalam. Jika data ini valid, yang dimasukkan oleh user, berdasarkan request post yang ada di sini, itu valid, maka dia akan menjalankan yang ini, gitu ya. Jika tidak valid, maka dia akan memunculkan pesan error. Cakep. Ini kita geser aja ke dalam, artinya kalau misalkan form itu tidak valid, maka dia akan tetap berada posisi sini. Kalau misalkan sudah berhasil data itu benar, maka dia akan redirect ke kontak gitu ya, ke menu kontak. Sip. Nah, ini ya, kita coba request post ini ya, kita lihat. Ini sebenarnya adalah permintaan dari user yang langsung dari sini tanpa harus melakukan proses cleaning data terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini karena sudah dilewati di atas ini yaitu request form,
bentar, ini kalau misalkan saya reload, tuh, coba lihat, maka dia akan memunculkan this field is required. Artinya, ini merupakan forms yang wajib untuk diisi. Nah, ini, di Django ini sebenarnya wajib ya, tergantung dari modelnya, apa kita munculkan atau tidak. Ya, karena ini merupakan true, gitu, jadi maka ini akan muncul. Nah, ini sebenarnya merupakan validasi paling sederhana yang ada di forms, gitu ya. Nah, ini bisa kita hiddenkan, gitu ya. Coba lihat di sini, apakah kita memunculkan request post-nya saja atau kita bisa kosongkan, artinya tidak dimunculkan pesan required ini, oke? Or none. Jadi saya mau ini cukup formnya aja, cukup request-nya saja dari user. Kalau kita reroute tuh, maka akan hilang di sini. Oke? Keren, coy. Nah, coba lihat di sini, karena request ini ya, request post ini sebenarnya sama dengan ada di sini. Jadi ini itu kita harus masukkan cleaning data berdasarkan dengan data validasi yang ada di sini. Oke? Jadi kita langsung aja masukkan if kontak titik cleanit data seperti ini, titik get nama yang ada di sini. Sorry, ini bukan cleanit tapi cleanit ya. Ini artinya sudah melewati proses validasi yang ada di sini, baru di cleanit data yang ada di sini. Oke? Nah, karena kita punya 3 atribut, jadi kita cocokkan aja, ya, kita pasangkan aja semuanya dari ketiga atribut yang ada di sini. Oke, ini kalau misalkan kita coba save dan reload, bentar, oke, kalau misalkan saya masukkan tree@dj, bentar, tree, namanya tree, kemudian emailnya tree@dj.com, kemudian pesan pertama saya, dan kalau saya kirim, tuh, data ini berhasil dikirim, artinya ini sudah melewati proses validasi, ya. Data yang kita masukkan itu sudah valid dan benar, makanya ketika datanya itu valid, maka dia akan redirect ke daftar kontak masuk. Keren. Oke, bentar. Ini kayaknya ada yang kurang. Ya, buat menunya biar tidak bolak-balik lagi di sini ya. Kalau misalnya kita mau create, masa harus kita create lagi di sini? Ya, itu nggak keren ya. Oke, kita coba ke base ini, dan di base ini ya. Jadi kita buat di base HTML artinya untuk memunculkan nanti linknya secara keseluruhan, baik di aplikasinya. Oke, kita kemudian di sini kita URL, seperti itu. Ini bukan titik 2, titik 1, kemudian kita index. Ini namanya adalah beranda. Oke, ini kita duplikat. Sorry, ini kita duplikat aja. Ini kita kontak, titik 2 index. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi kontak. Sip. Kontak masuk deh, kontak masuk. Kemudian di sini kita duplikat juga. Ini kita buat sebagai pesan ya, atau buat pesan, dan ini create. Oke, bentar, karena buat pesan itu adalah bawaan dari kontak. Di sini kita tambahkan 1 buah seperti itu. Ini kita paste aja di sini. Keren. Kalau kita reload, tuh muncul ya. Kalau kita kontak masuk, sip. Kalau buat pesan, sip. Mantap. Nah, sekarang kita lihat, ini kan sudah ada cleaning data di formnya ya? Iya kan? Berarti dari sini itu bisa kita lakukan validasi, gitu ya. Artinya, membuat validasi kita sendiri, memaksa email ini bahwa email tertentu itu sudah pernah mengirim pesan. Oke? Kita kembali ke forms ini ya, karena ini punya miliknya dari forms. Oke, kita ke forms sini. Nah, karena form ini merupakan kelas, jadi di dalam kelas itu ada 1 buah method, ya, kita buat method. Nah, di dalam forms validation error itu sebenarnya sudah disiapkan keyword method tersendiri. Jadi selalu diawali dengan nama clean. Ya, apa yang harus kita clean dari ketiga atribut properti di sini? Oke, contoh saya mau bersihkan atau buat validasi dari email misalnya ya. Kemudian self ini artinya dari kontak forms itu sendiri. Oke, kemudian kita buat bukan data biar lebih spesifik. Kita langsung aja email. Ini sebenarnya merupakan variabel. Kemudian kita self cleanit data yang ada di sini. Titik get, ambil email di sini. Ini sebenarnya nyambung dengan yang ada di views yang ada di sini. Coba lihat, nyambung kan? Sama ya, gitu. Oke, kita kembali ke forms. Nah, ketika kita sudah melakukan clean data terhadap email, maka kita bisa buat 1 buah argumen. Jika kita langsung aja masukkan nilainya, nilai dari email.com di dalam email itu sudah ada, maksudnya ya, jika tree@dj dalam email itu sudah ada email ini, kita langsung bisa munculkan pesan errornya ya, raiso, bukan raiso tapi rais gitu ya.
forms titik validation error seperti ini ya. Ini sebenarnya namanya adalah error exception ya, class exception. Artinya untuk memunculkan pesan kesalahan dari validasi yang kita buat gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya di sini adalah pesan kesalahan yang kita buat gitu ya. Contoh misalnya email ini sudah pernah kirim pesan gitu. Ini validasi yang sangat sederhana. Kemudian dari sini itu kita kembalikan dia ke return email, yaitu yang ini. Ini merupakan pesannya. Oke, kita save. Dan kalau misalkan saya reload, tidak terjadi error. Dan kalau misalkan saya tree, kemudian tree@dj.com, kemudian kita coba kirim pesan kedua saya, gitu ya. Kalau saya kirim, tuh muncul sebuah validasi error, yaitu email ini sudah pernah kirim pesan. Keren ya. Jadi dengan pola yang seperti ini, kita sudah berhasil membuat sebuah validasi. Artinya memaksa form ini tadi yang dimasukkan oleh user untuk email ini itu tidak bisa dikirimkan lagi. Kenapa? Karena memang sudah ada gitu ya. Kalau misalkan di sini saya ganti jadi Paijo, email juga di sini adalah paijo@dj.com, dan kalau saya kirim, tuh berhasil ya. Jadi masuk karena memang Pak Ejo belum pernah kirim pesan sama sekali ya. Keren ya. Jadi artinya kita sudah berhasil membuat validasi kita sendiri gitu. Nah, begini teman-teman. Kalau kita cek lagi ke sini, ini ini sebenarnya kita bisa menampilkan pesan error di sini ya. Artinya pesan tersendiri gitu ya, dengan cara seperti apa? Nah, karena ini merupakan sebuah logika dari if, artinya di sini kita bisa lakukan else ya. Jika form yang dimasukkan itu adalah tidak melalui versus valid, maka dia akan langsung ke kontak pesan yang ada di sini. Jika memang ada validasi error, maka dia akan memunculkan pesan kesalahan yang ada di sini ya. Kesalahannya itu apa? F kontak, ambil dari sini ya, variabel yang ini, titik error. Jadi errors ini adalah sebuah metode yang sudah disiapkan oleh forms itu sendiri ya. Nah, ini akan error. Jadi di sini nanti dia akan ambil untuk variabel salah yang ada di sini. Jadi di sini kita coba buat satu buah variabel salah, tapi yang kita jadikan kosong atau tidak ada sama sekali. Nah, dari sini baru deh kita bisa buat satu buah variabel objek salah ya, ambil dari yang ada di sini. Oke, paham ya teman-teman? Ini kalau misalkan saya save dan reload, kita coba masukkan tree, kemudian tree@dj.com, dan ini pesan kedua saya, anggap seperti itu, dan saya kirim. Tuh, bentar ya, bentar. Kita belum jabarkan atau masukkan ini ya dari kontak sini. Oke, kita ke create sini, dan di sini kita menggunakan H3 aja ya. Ini kita masukkan variabel template variabel, yaitu salah di sini. Oke, ini saya reload ulang dan saya masukkan tree, kemudian tree@dj.com. Ini pesan kedua saya, kirim. Tuh, maka akan muncul juga di atas sini bahwa ini jelas ya, adalah field-nya atau properti dari email, kemudian email ini sudah pernah kirim pesan gitu ya. Nah, nanti tujuannya kita masukkan di atas, ke depannya nanti kita akan mencoba memunculkan semua pesan validasi dari atribut yang ada di sini, baik nama, email, dan juga pesan. Keren. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa nampilkan dia lebih jelas bahwa ini email siapa yang masukkan. Jadi kita bisa langsung aja sini deh, lebih spesifik. Kita tahu bahwa email inilah yang memang tidak diwajibkan untuk dimasukkan, gitu ya. Kasihan ini. tree@dj.com. Kita coba testing ya, dan kita kirim, tuh muncul ya. Jadi email tree@dj.com ini sudah pernah kirim pesan sama yang ada di sini. Keren, bro. Jadi sesimpel itu bro ya, dan semudah itu. Itulah kenapa saya menggunakan dari Django dengan source yang sangat simpel gitu. Itu wow, cool man. Kalian bisa artikan sendirilah. Oke, kembali ke laptop. Ini sebenarnya kita sudah berhasil membuat validasi terhadap form kita dan melakukan cleaning data dari masing-masing atribut atau properti dari model dan form berdasarkan request dari user itu sendiri ya. Jadi polanya seperti ini. Keren. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak perhatikan baik-baik ya, antara forms dan models itu memiliki pola yang sama gitu ya.
meskipun ada sedikit perbedaan, memiliki properti dan bahkan tipe data yang sama. Dan kalau kita lihat di sini misalkan max length-nya ada 25, contoh misalnya ya, 45 di sini dan di model max length-nya ya itu adalah 25, itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena nanti di forms ini itu akan mengikuti dari models yang ini sendiri gitu ya. Nanti kita akan coba pelajari forms models ya, atau models forms. Nanti akan sangat polanya akan sangat sedikit sekali ya, dan itu sangat keren gitu. Dan nanti polanya itu akan bukan seperti ini, nanti akan sangat simpel lagi, mungkin hanya ada satu baris atau beberapa baris. Oke, tapi itu minggu depan teman-teman. Sip, jadi cukup ya teman-teman untuk video tutorial dari cleaning data dan validasi forms. Jadi teman-teman yang baru join atau baru nonton video ini ya, silahkan di subscribe gitu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Django lainnya. Oke? Nah, jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video, update, dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!